Pernah nggak sih berharap rasa hangat dan spesial pas liburan bareng orang-orang tersayang itu bisa awet gitu, nggak hilang-hilang? Nah, di bahasan kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya. Kita bakal selami psikologi di balik hubungan yang kuat lewat momen-momen yang ya kita semua pasti tahu banget rasanya. Pasti familiar banget kan rasanya? Kayak pas momen lebaran gitu, tiba-tiba hubungan sama pasangan, keluarga atau sahabat tuh rasanya hangat banget, akrab. Seolah-olah semua drama kecil sehari-hari itu puff, hilang aja gitu. Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan ternyata ini tuh bukan cuma perasaan atau sugesti doang loh, ada penjelasan psikologis yang logis banget di baliknya. Oke, sekarang kita bedah bareng-bareng ya. Kenapa sih momen-momen ini bisa sekuat itu? Dan yang paling penting, gimana caranya kita mencuri sihirnya biar bisa dibawa ke hari-hari biasa? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Gambaran besarnya, lingkungan yang tercipta waktu kita kumpul-kumpul. Ini semua intinya soal kehangatan dari kebersamaan itu sendiri. Inilah jantung dari setiap tradisi yang kita jalani. Nah, tradisi kayak lebaran itu sebenarnya kayak resep yang ampuh banget yang isinya 3 bahan utama. Pertama, momen kumpul-kumpulnya. Kedua, ada ritual saling memaafkan yang rasanya plong banget. Dan yang ketiga, tentu aja, waktu berkualitas yang kita luangin bareng-bareng jauh dari pusingnya kerjaan. 3 hal ini nih fondasi utamanya. Ini nih bagian ilmiahnya yang keren. Para psikolog hubungan itu setuju banget loh. Katanya, setiap kali kita berbagi pengalaman emosional, mau itu ketawa bareng, nangis haru, atau ngerasa lega, ikatan kita itu secara harfiah jadi makin kuat. Jadi, momen liburan itu ya ibaratnya kayak wadah raksasa yang sengaja dibuat untuk menciptakan pengalaman-pengalaman emosional ini. Sekarang, yuk kita bahas lebih dalam salah satu ritual paling kuat tadi, tindakan memaafkan. Karena ini lebih dari sekedar bilang, maaf ya, ini proses yang maknanya dalam banget. Jadi, apa sih artinya memaafkan dalam sebuah hubungan? Gini, ini bukan soal pura-pura lupa sama kesalahan yang pernah ada, bukan. Tapi ini soal keputusan sadar untuk kasih ruang, untuk buka lembaran baru, dan yang paling penting, nggak ngebiarin ganjalan masa lalu itu jadi racun buat masa depan kita. Dan secara psikologis efeknya itu luar biasa. Waktu kita tulus memaafkan, kita tuh sebenarnya lagi melepaskan beban emosional yang mungkin selama ini kita gendong terus tanpa sadar. Pelong banget rasanya. Dan ini bukan cuma buat orang yang dimaafin loh, tapi justru yang paling penting buat diri kita sendiri. Bener-bener kayak nurunin ransel yang isinya batu seberat puluhan kilo. Oke, jadi kita udah punya nih kehangatan momen bareng-bareng dan kekuatan dari saling memaafkan. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah gimana cara bikin ini awet? Nah, jawabannya ternyata ada di sesuatu yang sering banget kita anggap remeh. Yuk kita masuk ke kekuatan hal-hal kecil. Ini dia poin paling pentingnya. Dalam jangka panjang, kehangatan hubungan itu nggak dibangun dari kejutan-kejutan besar sesekali. Bukan, tapi dari ribuan perhatian kecil yang konsisten, yang dilakuin setiap hari dengan tulus. Coba deh kita bandingin. Liburan mewah itu emang keren, tapi apa kabarnya sama pertanyaan simple kayak, gimana harimu tadi? Sambil bener-bener didengerin jawabannya? Hadiah mahal emang bikin seneng, tapi ucapan makasih ya yang tulus buat secangkir kopi itu bisa jauh lebih ngena di hati. Nah, hal-hal kayak gini nih yang jadi bata-bata kecil buat ngebangun benteng hubungan yang kokoh. Dan ini dia alasan psikologisnya. Setiap tindakan kecil yang konsisten itu kayak ngirim pesan tanpa kata-kata yang bunyinya, aku lihat kamu, aku mikirin kamu, kamu itu penting buat aku. Nah, perasaan dihargai inilah bahan bakar utama yang bikin api hubungan terus nyala. So, kalau kita gabungin semuanya, kehangatan momen bareng, kekuatan memaafkan, sama konsistensi perhatian-perhatian kecil, apa dong kesimpulan besarnya? Yuk kita rangkum semuanya di bagian terakhir ini. Ini sebuah pemikiran yang ngebebasin banget loh. Kita tuh sering banget ngejar mitos soal hubungan yang sempurna, yang nggak ada masalah sama sekali. Padahal, ya ampun, hubungan kayak gitu tuh nggak ada, dan memang bukan itu tujuannya. Tapi hubungan yang isinya orang-orang yang mau saling memperbaiki diri. Nah, ini dia intinya. Hubungan yang paling kuat itu bukan yang nggak pernah retak. Justru yang paling kuat adalah yang kalau ada retak, dua-duanya mau dan bisa buat memperbaikinya. Ada kemauan buat memaafkan, buat dengerin, dan buat terus kasih perhatian kecil setiap hari. Itulah yang bikin ikatannya jadi tangguh banget. Sebagai penutup, coba deh kita renungin sebentar.
dari semua hal di dunia ini, hal kecil apa sih yang secara pribadi bikin kamu merasa paling dilihat dan dihargai sama orang lain? Bisa jadi jawaban dari pertanyaan itu adalah kunci paling simpel buat menjaga kehangatan hubungan kita tetap hidup, jauh setelah liburan selesai.